wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Zindani Afra dari 2 SPIB akan mempresentasikan materi mata kuliah Web Design dan SEO yang diampu oleh Bapak Yusuf Herianto, MKom MTA. Langsung saja, pada materi pertama kita akan membahas tentang teknologi internet, website, domain, hosting, dan bahasa pemrograman. Nah, langsung ke teknologi internet. Internet adalah kumpulan atau jaringan dari jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Dalam hal ini, komputer yang dahulunya stand-alone dapat berhubungan langsung dengan host-host atau komputer yang lainnya. Definisi lainnya adalah internet bagaikan sebuah kota elektronik yang sangat besar di mana setiap penduduk memiliki alamat atau internet address yang dapat digunakan untuk berkirim surat atau informasi. Jika penduduk itu ingin berkeliling kota, cukup dengan menggunakan komputer sebagai kendaraan. Jaringan jalannya bertumbuh di atas sarana atau media telekomunikasi. Jalur lambatnya menggunakan line telepon, dan jalur cepatnya bisa menggunakan Lizard Line atau ISDN. Selain itu, ada definisi juga bahwa internet adalah jaringan komputer atau interconnected network di seluruh dunia yang berisikan informasi dan juga merupakan sarana komunikasi data yang berisi suara, gambar, video, dan teks. Kemudian informasi ini dibuat oleh penyelenggara atau pemilik jaringan komputer tersebut atau dibuat oleh pemilik informasi yang menitipkan informasinya kepada pemilik jaringan komputer yang tersambung ke network. Yang kedua ada website. Dewasa ini, www atau yang sering disebut sebagai web adalah merupakan aplikasi internet yang paling populer. Demikian populernya hingga banyak orang yang keliru mengidentikan web dengan internet. Secara teknis, web adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet web server dipresentasikan dalam bentuk hypertext. Informasi di web dalam bentuk teks umumnya ditulis dalam format HTML atau Hypertext Markup Language, atau informasi lainnya disajikan dalam bentuk grafis dalam format GIF, JPG, PNG, atau dengan format suara dalam bentuk format AU atau WAV, dan objek multimedia lainnya seperti MIDI, Shockwave, QuickTime Movie, 3D World, dan lain-lain. Web dapat diakses oleh perangkat lunak web client yang secara populer disebut sebagai browser. Browser membaca halaman-halaman web yang tersimpan dalam web server melalui protokol yang disebut HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Sebagai dokumen hypertext, dokumen-dokumen di web dapat memiliki link dengan dokumen lain, baik yang tersimpan dalam web server yang sama maupun di web server lainnya. Link memudahkan para pengakses web berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dan berkelana dari satu server ke server lain. Kemudian diadakan kegiatan penelusuran halaman web, biasanya diistilahkan sebagai browsing, atau ada juga yang menyebutnya sebagai surfing atau berselancar. Seiring dengan semakin berkembangnya jaringan internet di seluruh dunia, maka jumlah situs web yang tersedia juga semakin meningkat. Hingga saat ini jumlah halaman web yang bisa diakses melalui internet telah mencapai angka miliaran. Untuk memudahkan penelusuran halaman web, terutama untuk menemukan halaman-halaman yang memuat topik-topik yang spesifik, maka para pengakses web dapat menggunakan suatu mesin pencari atau search engine. Penelusuran berdasarkan search engine dilakukan berdasarkan kata kunci atau keyword, yang kemudian akan dicocokkan oleh search engine dengan basis data miliknya. Kemudian kita beralih ke domain. Nama domain atau sering disebut sebagai domain adalah nama yang mudah diingat yang terkait dengan alamat IP fisik di internet. Nama ini muncul setelah tanda @ di alamat email dan setelah www. Di alamat web. Misalnya, nama domain example.com bisa diterjemahkan ke alamat fisik 198.102.434.8. Alamat web
Alamat web akan lebih mudah diingat dan diketik jika Anda menggunakan nama domain untuk mengidentifikasi lokasi di internet dibandingkan menggunakan alamat IP numerik. Kemudian ada subdomain. Subdomain adalah bagian dari domain yang lebih besar, misalnya mail.google.com atau ada www.google.com dan docsgoogle.com adalah subdomain dari domain google.com. Pemilik domain dapat membuat subdomain untuk memberikan alamat yang mudah diingat untuk halaman web atau layanan dalam domain level teratas. Selanjutnya kita beralih ke hosting. Apa sih pengertian dari hosting? Hosting atau web hosting adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. File website yang disimpan pada hosting berupa video, gambar, email, script, aplikasi, dan database. Ketika Anda menggunakan internet untuk mengunjungi sebuah website, yang Anda lakukan pertama kali pada browser adalah mengetikkan nama domain atau kata kunci tertentu di kolom pencarian Google. Nah, kemudian komputer Anda akan terhubung ke server dan halaman website akan dikirimkan dan ditampilkan melalui browser. Terakhir pada bab pertama ada bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga sebagai bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer. Adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sinteks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer. Nah, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis. Menurut tingkat kedekatannya dengan mesin komputer, bahasa pemrograman terdiri dari satu bahasa mesin, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner, contohnya 011101011001100. Yang kedua ada bahasa tingkat rendah atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat atau kode mnemonik. Contohnya kode mesin MOV, SUB, CMP, GMP, dan lain-lain. Yang ketiga ada bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia. Yang keempat ada bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia. Contohnya begin, and, if, for, while, and, or, dan sebagainya. Komputer dapat mengerti bahasa manusia itu diperlukan program compiler atau interpreter. Lanjut ke bab kedua, kita akan membahas tentang HTML, PHP, dan tools. Yang pertama kita akan membahas tentang HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML ini merupakan suatu sistem yang digunakan dalam internet untuk menentukan struktur konten pada halaman web. HTML ini berfungsi sebagai fondasi atau basis sistem yang digunakan dalam pembuatan situs web. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa seseorang tidak dapat membuat dan menjalankan fungsi web dengan baik tanpa memiliki HTML. Sehingga HTML merupakan komponen utama yang perlu disiapkan terlebih dahulu untuk memudahkan pembuatan dan pengoperasian web. Selanjutnya kita beralih ke PHP. PHP atau Hypertext Processor adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Sebagai sebuah scripting language, PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung data yang diproses. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka script dari PHP nantinya akan diproses di server. Kita masuk di bab ketiga.
yang akan membahas tentang database dan pengimplementasiannya. Apa definisi dari database? Basis data atau database dapat didefinisikan atau diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, program atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data, dan juga batasan-batasan pada data yang kemudian disimpan. Basis data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi karena berfungsi sebagai gudang penyimpanan data untuk diolah lebih lanjut. Basis data menjadi penting karena dapat mengorganisasi data, menghindari duplikasi data, menghindari hubungan antar data yang tidak jelas dan juga update yang rumit. Proses memasukkan dan mengambil data ke dan dari media penyimpanan data memerlukan perangkat lunak yang disebut dengan Sistem Manajemen Basis Data atau Database Management System atau DBMS. DBMS merupakan sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna basis data atau database user untuk memelihara, mengontrol, dan juga mengakses data secara praktis dan efisien. Dengan kata lain, semua akses ke basis data akan ditangani oleh DBMS. DBMS ini menjadi lapisan yang menghubungkan basis data dengan program aplikasi untuk memastikan bahwa basis data tetap terorganisasi secara konsisten dan dapat diakses dengan mudah. Ada beberapa fungsi yang harus ditangani DBMS seperti pendefinisian data, menangani permintaan pengguna untuk mengakses data, memeriksa security dan integrity data yang didefinisikan oleh DBA atau Database Administrator. Yang didefinisikan oleh DBA atau Database Administrator. Menangani kegagalan dan pengaksesan data yang disebabkan oleh kerusakan sistem maupun media penyimpangan atau disk, dan juga menangani unjuk kerja semua fungsi yang efisien. Tujuan utama DBMS adalah untuk memberikan tinjauan abstrak kepada pengguna. Jadi, sistem menyembunyikan informasi tentang bagaimana data disimpan, dipelihara, dan juga bisa diakses secara efisien. Pertimbangan efisien di sini adalah rancangan struktur data yang kompleks, tetapi masih bisa digunakan oleh pengguna awam tanpa mengetahui kompleks strukturnya. Di bab terakhir ini kita akan membahas tentang CMS. Apa sih CMS? CMS merupakan singkatan dari Content Management System, yaitu adalah perangkat lunak atau software atau aplikasi web yang berfungsi untuk mengelola halaman website secara instan, mudah, dan cepat. CMS berfokus pada pengelolaan konten di website supaya mudah dalam pengaturan dan diedit. Perbedaan mendasar jika Anda membangun website secara COD, manual, atau menggunakan CMS adalah jika menggunakan CMS tidak diperlukan penguasaan bahasa pemrograman. Sedangkan jika menggunakan website secara COD manual, maka Anda harus menguasai bahasa pemrograman, misalnya bahasa pemrograman PHP atau yang lainnya. Di mana terdapat dua macam elemen dari CMS yang dengan fungsinya masing-masing, yakni yang pertama CMA atau Content Management Application, yang kedua adalah CDA atau Content Delivery Application. Jadi, fungsi utama dari CMS adalah sebagai platform atau aplikasi web dengan fokus pada pengelolaan konten. Biasanya website atau situs yang menggunakan CMS adalah website yang menyajikan banyak konten atau artikel seperti blog. Nah, teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Sedikit atau banyak yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.